Selamat datang kembali di De Facto Channel. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak terbatas. Seringkali kita diperlihatkan kebesaran dan kuasa Allah dengan cara yang luar biasa dan di luar akal kita. Seperti kisah nyata yang terjadi di tahun 90-an, ketika dunia gempar dengan berita adanya bayi berumur 2 bulan dari keluarga Katolik di Afrika yang bisa bicara dan menolak untuk dibaptis. Bayi itu lahir pada Desember tahun 1993 di kota Arusha, Tanzania. Sebuah negara di Afrika Timur yang berpenduduk 36 juta jiwa. Dengan 35% penduduknya beragama Islam, 30% Kristen dan sisanya beragam kepercayaan terutama animisme. Sedangkan kota Arusha mayoritas penduduknya beragama Katolik dan Kristen Anglikan. Bayi tersebut bernama Syarifuddin Khalifah. Anak keturunan Katolik dari pasangan Domisia Kimaro dan Francis Fudin Kira. Sebagaimana pemeluk Katolik lainnya, mereka pun berkeinginan membawa bayi manis itu ke gereja untuk dibaptis secepatnya. Namun ketika mereka hampir memasuki altar gereja, mereka dikejutkan dengan suara bayi mereka. Mama usini dibaptize, naamini kwa Allah wa jumbewek Muhammad, yang berarti, Ibu tolong jangan baptis saya, karena saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Kedua orang tuanya yang kebingungan kemudian mendatangkan seorang pendeta. Pendeta itu pun berbicara kepada bayi tersebut. "Apakah kamu Yesus?" Kemudian sang bayi pun menjawab, "Tidak. Aku bukan Yesus. Aku diciptakan oleh Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus." Pada usianya yang baru 4 bulan bayi itu sering berbicara dan mengeluarkan kata-kata dan kalimat berbahasa Arab. Sayangnya, orang-orang di sana tidak mengetahui bahwa yang dibaca bayi itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu, maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Quran Surat Al-Baqarah, 54. Hingga kemudian cerita tentang bayi itu terdengar oleh Abu Ayub, salah seorang muslim yang tinggal di daerah itu. Ketika Abu Ayub datang dan melihat bayi itu membaca ayat tersebut, Abu Ayub langsung sujud syukur di dekatnya karena tak kuasa melihat tanda kebesaran Allah. Beberapa waktu setelah itu Abu Ayub datang lagi dengan membawa Al-Quran dan memperlihatkan kepada Francis dan Domisia ayat-ayat yang dibaca oleh bayinya. Dan mengatakan bahwa bayi mereka mengajak kalian bertaubat kepada Allah. Keduanya pun akhirnya masuk Islam dan memberi nama anaknya Syarifuddin Khalifah. Syarifuddin Khalifah sudah hafal Al-Quran dan Injil di usia 1,5 tahun, dan sudah melaksanakan sholat 5 waktu di usianya yang 5 tahun. Bahkan dia mampu berbicara 5 bahasa yaitu, Arab, Inggris, Prancis, Italia dan Swahili. Syarifuddin juga pandai berceramah dan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa tersebut. Hal yang sering diucapkan adalah, "Jika Anda bertaubat, Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada tahun 1998, di distrik Pumwani, Kenya, ribuan orang berkumpul di lapangan untuk melihat bocah ajaib, Syarifuddin Khalifah. Bukan hanya orang Muslim saja, tak sedikit orang-orang Kristen yang ikut hadir di acara tersebut. Selain bahasa Arabnya yang sangat fasih dan pandai menggunakan ayat Al-Quran, kemampuannya berceramah dan isi ceramahnya yang juga mengutip kitab suci agama lain, membuat pendengarnya terbawa untuk memeriksa kembali kebenaran ajaran dan keyakinannya selama ini. Syarifuddin juga mampu memberikan jawaban-jawaban yang mampu meyakinkan para pendengarnya, yang akhirnya membawa ribuan orang di Tanzania dan Afrika memeluk agama Islam berkat dakwahnya semenjak kecil. Banyak para ulama dan habaib sangat mendukung dakwah Syekh Syarifuddin Khalifah. Seorang bayi ajaib yang berjuang dalam Islam sampai sekarang. Bahkan umat Islam Afrika menjuluki Syarifuddin sebagai Miracle Kid of East Africa. Terlepas dari semua cerita dan kisah di atas apakah itu fakta nyata ataupun hoax, tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa kekuasaan Allah itu memang maha besar. Apapun bisa terjadi sesuai kehendaknya. Wa huwa samiul basir mutakallim. Hayyul la yamutu abadan ta'ala. Alhamdulillah alladhi akbar wasira wa yuhibbu basira wa huwa ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in basir. Alhamdulillah alladhi la yuhibbu bi dhaliyatin qasim. Rabbi shirah bi sadri wa yassir li amri
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan mustaqima, fadilata ilma, wa nura rahmah, wa qadra qalila, wa ilman nafa'a, wa qalban munawwara, wa tawfiqa ihsana, sabra jamila, wa ajra azima. Quran Surat An-Nahl ayat 40. Maka, bila Allah menghendaki sesuatu, Dia hanya berfirman, jadilah, maka kemudian ia terjadi dan terwujud. Maha suci Allah dengan semua firman-Nya.